Tadi kan ada tim yang belum persiapan, ternyata dicaplok, itu bisa main atau tidak Pak? Setelah Sekarang tercoret kan, dari liga, dari PSMS misalnya. baik, kebetulan pemain-pemain yang ini bisa diceritakan Bang tentang hasil rapat yang kemarin di Jogja itu seperti apa? baik, terima kasih. Rapat di Jogja itu dilaksanakan dalam dua versi. Versi pertama siang itu Liga 1, versi kedua malam Liga 2. Jadi khusus yang untuk malam Liga 2 kami langsung dengan Pak Mul hadir dan juga dengan semua klub hadir. Jadi di dalam keputusan itu arahan daripada pimpinan PSSI Pak Iwan Bule yang tetap mengharapkan kompetisi jalan. Kompetisi jalan dalam arti kata bisa bulan November, bisa bulan Desember, bisa bulan Januari. Nah ini kita sebagai peserta klub tentunya minta kepastian. Nah mereka tidak berani memastikan. Sebab kalau mereka bilang Januari nanti, ini berkaitan dengan sponsor. Berkaitan dengan sponsor, karena mereka kan ada kerjasama dengan sponsor. Jadi takut mereka kalau dibuat seperti ini, tentu sponsor akan lari. Dan ini juga akan menjadi pembiayaan bagi klub. Karena sekarang kan termin ketiga subsidi belum bisa dicairkan. Kenapa belum bisa dicairkan? Sponsor minta kepastian. Sponsor minta kepastian. Nah, siapa yang berani jamin? Sementara sudah ada aba-aba dari pihak Polri bahwa belum bisa dilaksanakan kompetisi dengan berbagai hal. Antara lain tidak boleh adanya masa karena pandemi corona dan masuk dalam pilkada bulan Desember yang akan datang. Jadi ini sangat rentan. Kami berpikir bahwa ini kompetisi sekarang mengarah kepada Januari 2021. Nah ini tinggal kita lihat bagaimana, apa mau dipadatkan atau bagaimana. Banyak wacana yang timbul. Kalau wacana Liga 1 yang kami dengar, mereka akan dibagi dalam dua wilayah. Yang kemarin yang full kompetisi itu dibagi dalam dua wilayah. Kalau kita yang di Liga 2 tetap dengan komposisi sama dengan home turnamen. Cuma mungkin waktu istirahatnya dipersingkat. Nah dengan ketidakpastian seperti ini, PSMS sendiri gimana menyikapinya dalam perlakuan? Nah, di dalam PSMS sendiri kami akan segera mengadakan rapat dengan manajer tim dan pelatih. Tentu mendapat arahan dari Pak Edi dan Pak Kodrat. Apa yang mau kita buat. Jadi ada plus minusnya. Plus minusnya seperti begini. Kalau kita ikuti dengan arahan dari PSSI, berarti penggajian pemain kembali ke cap 53. Keputusan cap 53 oleh PSSI karena kompetisi belum bisa dimulai, maka penggajian pemain adalah sebesar 25%. Nah, ini akan kami kembalikan nanti di bulan depan. Sampai kapan itu menjadi kepastian daripada liga itu sendiri. Nah, untuk latihannya sendiri gimana? Nah, untuk latihan itu sendiri begini. Apabila kami memberikan gaji kepada pemain 25%, tentu kan sama halnya. Dia latihan nggak latihan tetap dapat 25%. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau dia kita pulangkan, ini merugikan sama kita. Merugikan sama kita karena kita yang sudah membuat program ini kembali lagi dari nol, kembali lagi dari awal. Nah, ini yang perlu ada suatu pencerahan yang lebih matang dan kita akan secepatnya nanti semua bisa dengan rekan-rekan wartawan juga kita kumpulkan pemain. Artinya ya memang perkara bosan pasti. Mereka juga perlu kepastian daripada mereka pulang tapi dengan program pelatih yang sudah dijalankan mentah lagi dia. Iya, betul. Ya kan, mentah barang itu istilah Medan. Jadi kemarin kita sudah fisik, sudah di Pantai Cermin, di Brastagi, ini kita pulangkan kembali lagi. Tentu beban klub dalam hal ini bertambah hanya masalah latihan dan catering. Hanya itu aja yang bertambah. Daripada dia pulang, toh tetap uang tiketnya kita berikan. Jadi kita hitung-hitungannya lebih kurang ya kita rugi, memang pasti rugi. Ini udah babak belur, bukan rugi. Sudah rugi semua, tapi daripada kita rugi yang lebih banyak, lebih baik kita tetap padukan tim. Mana yang pemain yang nggak bisa lagi kita evaluasi juga sedikit. Mungkin dari pelatih nanti dengan yang ada ini sambil kita cari tambahan pemain dari luar lagi yang notabene mungkin masih bisa gitu. Nah, jadi dalam 1 minggu ini gimana anak-anak, apakah mereka terus latihan atau untuk saat ini istirahat dulu atau bagaimana? Kalau saat ini mereka latihan, tadi pagi mereka latihan,
sore ini mereka baru pulang dari gym, kemarin latihan futsal, artinya dari tim dari pelatih Gomez sudah memberikan regulasi tentang jadwal latihan, jadi udah nggak ada kendala. Tinggal sekarang kita akan menyampaikan kepada pemain. Nah, ada yang paling penting saya sampaikan, walaupun tidak ditanya, nah ini perlu saya sampaikan, bahwa kemarin di dalam rapat itu kitalah PSMS yang paling banyak menyuarakan, karena kita mengerti situasi. Misalnya contoh kontrak pemain. Kontrak pemain itu ada yang sudah berakhir bulan Oktober ini. Nah itu bagaimana? Kita tanya sama Liga, sama PSSI. Nah dijawab oleh PSSI bahwa kontrak pemain itu secara otomatis dia dilanjut, diperpanjang sampai dengan batas kapan kompetisi Liga 2 itu berakhir. Jadi tidak ada pakai masa. Nah, jadi kalau dulu kompetisi pemain ada dalam tiga termin, ada yang Oktober berakhir, ada yang November berakhir, ada yang Desember berakhir. Nah sekarang ini diperbarui kontraknya dengan nilai semua yang sama sejak bulan Oktober sampai dengan kompetisi berakhir. Begitu bunyi kontraknya itu. Nah itu yang akan nanti segera kami sampaikan dalam waktu 1-2 hari ini. Berarti untuk Minimal hari Senin sudah kami persiapkan itu semua. Harus ada. Dan itu akan kami kirim segera ke Liga. Berarti nanti hari Senin atau mungkin dalam waktu dekat ini orang manajemen akan mengumpulkan semua pemain Iya, membahas untuk itu. menjelaskan ini tentu supaya mereka juga paham dan tahu, karena kan sekarang mereka mungkin bertanya-tanya di dalam diri mereka sendiri. Mungkin mereka bertanya-tanya dengan teman-teman yang lain. Karena kan ini semua pemain semua punya koneksi. Oh, kau berapa dibayar? Kau berapa dibayar? Kau bagaimana? Nah, ada yang timnya sama sekali yang Liga 2 latihan pun nggak pernah. Ada yang di Liga 2 tim ini terbentuk pun tidak. Kalau nanti sudah terbentuk ya aku pakai pemain-pemain seadanya, dia bilang. Ya kan istilahnya, maaf cakap, pemain tarkam aja dia pakai, orang dia nggak ada degradasi. Tapi dia nggak ada target. Ya boleh-boleh aja, sah-sah aja. Banyak klub yang seperti itu karena dia mengeluarkan uang yang begini besar, begini banyak, ini juga sayang kan, karena nggak tahu kepastian. Nah kita kemarin merencanakan itu karena kita punya target, makanya kita berikan gaji 60% dan semua tetap TC penuh. Nah ini tentu kan kos kita besar. Satu bulan ini sekitar dengan catering semua hampir 750 juta Per bulan Pak ya? per bulan, gaji pemain, pelatih semua dengan catering dan biaya latihan itu. Kalau memang nggak jelas macam mana, kan kondisi keuangan kita juga susah begitu. Jadi gini Pak, setelah nanti dikumpulkan, jadi sebenarnya dari PSMS sendiri akan menyampaikan apa? Apakah sekedar menyampaikan gambaran atau kemudian ngambil tindakan? Karena kan menunggu ketidakpastian ini seperti apa jadinya? Kalau kita sendiri nanti melalui manajer tim Pak Mulyadi, kita sudah sepakat, tentu kita ingin memperpanjang kontrak. Kontrak pemain kita perpanjang. Karena mereka pun misalnya katakan habis, mereka mau pindah ke klub lain, nggak bisa. Nggak bisa. Udah Pak, kami nggak mau lagi diperpanjang di PSMS, kami akan cari. Silakan. Kau bisa mainnya di Liga 3, atau kalau memang kau mau main di Liga 1, silakan. Itu dia. Tapi kita mengharapkan, karena kita sudah menjadi satu kesatuan, ya saya pikir pemain juga harus realistis lah. Ini kan kondisi force majeure, kondisi yang memang tidak kita duga. Siapa yang tahu bahasa corona di 2020 ini? Kita pun baru tahu 2020 ini ada corona seperti ini. Nah inilah yang membahayakan semua elemen masyarakat dunia yang bagaimana berlomba-lomba untuk mengantisipasi tentang corona ini. Ya kan, ini suatu hal yang baru sebenarnya bagi negara kita dan bagi dunia. Makanya banyak yang meninggal, banyak yang kena serangan, bagaimana mengantisipasi. Pak, kalau untuk yang tadi Pak, status kan tadi yang kontrak. Kalau yang pinjam sendiri gimana dengan klubnya Pak? Seperti sama juga ya? Tadi saya sudah saya antisipasi itu, termasuk salah satu pemain pinjaman yang tadi saya sampaikan itu ke PS Tira Persikabo. Iya. Nah, pemain Tira Persikabo atas nama Escobar itu kan kita pinjam sampai 12 sampai masalah. Desember. Iya. Nah, tadi saya komunikasi, Bang, nggak ada masalah. Kita menghormati apa yang sudah diputuskan oleh PSSI dan Liga.
tentu itu sampai berakhirnya kompetisi dan abang tolong buatkan suratnya. Oh, Hanya gitu ya, kita Pak, ya? buatkan surat penjelasan itu. Nah. Besok kami buatkan suratnya itu. Oke, Pak, di awal tadi kan Bapak sempat bilang mungkin akan ada juga gonta-ganti yang dilakukan oleh Coach Gomez. Iya. Nah, misalnya lah Pak, ternyata memang akan ada tanda kutip reshuffle pemain. Iya. Nah, pemain ini sendiri nanti gimana statusnya Pak? Apakah misalnya nanti dia kayak Bapak bilang tadi kan ada tim yang belum persiapan, ternyata dicaplok, itu bisa main atau tidak Pak? Setelah Sekarang tercoret kan- dari PSMS misalnya. Baik. Kebetulan pemain-pemain yang baru ini misalnya, ini kan belum didaftarkan. Oh. Nah, belum didaftarkan. Jadi dia masih bisa mencari klub yang baru. Oh. Nah, kecuali pemain yang sudah didaftarkan kemarin dari awal yang waktu bulan Maret, yang pengesahan itu. Oh. Nah, itu yang nggak bisa. Seperti yang termin pertama ya, Pak? Salah satu contoh di dalam rapat itu sendiri kemarin oleh Eli Aiboy. Iya. Maaf, Eli Aiboy menanyakan tentang pemain PSMS yang atas nama yang di Persipura, yang di Jayapura itu atas nama Ananias Pinkro, Pak. Ananias Pinkro kan main di Waropen Iya, sekarang. iya. Nah, karena Waropen itu sama-sama Liga 2, tentu dia nggak bisa main. Oh. Nah, itulah salah satu contoh. Tapi kalau untuk dia ke Liga 1-nya sangat kemungkinan bisa. Nah, inilah supaya jangan pemain ini pun sehenaknya seperti itu. Jadi nanti klub yang bisa dirugikan. Itulah salah satu contoh. Gitu, contohnya. Dan itu yang menjawab tentang Persikabo, tentang Escobar. Oke. Jadi Escobar itu sampai kapan nanti Liga 2 ini berakhir? Iya. Sampai ke situlah batas peminjaman kita. Iya. Pak, ini kan liga masih delay panjang, kita belum tahu kapan ini, Pak. Ya kan apa katanya Bapak sampaikan bisa saja Januari juga bisa saja diputar. Iya. Nah, ini kan Pak, masyarakat juga butuh hiburan nih Pak. Apakah ada kira-kira nanti seperti kemarin melakukan misalnya eksibisi untuk PSMS sendiri supaya pemain tidak jemu hanya latihan saja, dan juga membuat fans-fans PSMS juga makin cinta lah dengan PSMS ketika melihat timnya bertanding gitu Pak. Baik, tentu dalam hal ini kami akan koordinasi dulu dengan pelatih. Karena yang menentukan program pelatih. Tapi kalau saran dari si Gambal 2 TV dan rekan-rekan dari supporter, tentu kita mengapresiasi. Iya, Pak. Karena ada uji coba kan bagus. Jadi kita misalkan mainkan aja dengan PSAD yang kemarin, Iya. atau dengan yang lain. Jadi kan bisa nampak perubahan apa yang sudah dilakukan oleh si Gomez ini sebagai pelatih Iya. dengan yang pelatih yang lama. Bagaimana kan gitu. Iya, Pak. Itu contoh. Nah, coba kalau kita bikin pertandingan eksibisi seperti itu kembali lagi, tentu kita nggak berani membuat itu menjadi pertandingan rame karena ini harus dengan situasi pandemi corona. Jadi kita nggak berani masukkan penonton supaya penonton terhibur segala macam. Ini corona seperti ini. Nanti kita yang dipanggil oleh pihak kepolisian, pasti itu. Kau dari mana bikin pertandingan nih? Mana izinnya mana ya? Kita bilanglah eksibisi. Oke lah eksibisi. Tapi kenapa rame begini yang nonton? Tentu kalian itu kan melawan institusi dari Polri kan gitu. Sementara sudah disampaikan belum ada izin, jangan coba-coba. Jadi Pak, nanti kita akan berhadapan dengan pihak kepolisian dan kita menghindar dalam hal ini. Untuk apalah kita melawan pihak kepolisian? Ya, Pak. Tetap kita bikin aja pertandingan eksibisi itu, tapi tanpa Ya. disampaikan kepada penonton Secara atau luas gitu, Pak, ya? Iya, macam kemarin main secara diam-diam di TGM, nanti juga bisa main di Teladan, tapi tidak dalam nuansa yang terbuka. Nah, untuk Liga 2 sendiri kan tadi Bapak bilang Liga 1 akhirnya ada kemungkinan dibagi dua wilayah Bapak sampaikan. Kalau untuk Liga 2 gimana Pak? Nggak ada. Nggak tetap ya? Sudah tetap dengan home turnamen ini. Turnamen ya Pak ya? Ya. Siap. Wah, itu aja lah mungkin Pak. Ada Bang Donker? Oke, itu aja Pak. Makasih banyak Pak King. makasih ya. Sukses terus Pak. Thank you Pak.